Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Bersama saya Melda Hayati, dan hari ini kita kedatangan tamu Ibu Yani Pinta, MPD, merupakan salah seorang guru Raudatul Jannah yang mengajar di SMA Islam Raudatul Jannah bidang studi pendidikan kimia. Assalamualaikum Ibu Yani Pinta. Waalaikumsalam, Imel. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Imel bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kemuslimahan ya Bu. Dan di sini seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman itu sudah sangat-sangat luar biasa. Dan itu mempengaruhi kehidupan tidak hanya sebagai muslim tapi juga muslimah. Menurut Ibu, bagaimana muslimah zaman sekarang itu? Apalagi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, itu banyak tren yang bisa mempengaruhi kehidupan seorang muslimah. Menurut Ibu bagaimana cara kita sebagai muslimah untuk menyaring tren-tren yang harus kita ambil atau tren-tren yang harusnya tidak kita ambil sama sekali? Oke, Imel. Baik. Berbicara tentang muslimah, tentu kita lihat dulu sejarah ke belakang bahwasanya peran muslimah begitu besar penting di dalam membangun sebuah peradaban umat. Ya, benar sekali. Dalam sebuah pepatah katanya, mendidik seorang pria, seorang laki-laki sama dengan mendidik satu manusia, dan mendidik satu orang wanita, satu orang muslimah berarti mendidik sebuah peradaban. Ya. Nah, artinya betul besar pengaruh seorang peran serta muslimah dalam membangun sebuah peradaban. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, tentu pertukaran, pergeseran zaman, kemudian terjadinya dekadensi akhlak ataupun moral gitu, tentu akan berpengaruh kepada muslimah itu sendiri. Nah, sekarang kita kembalikan ke dalam fokus dasarnya, poin intinya. Kita kembali kemana? Ke fitrah. Iya. Fitrah sebagai seorang muslimah itu. Nah, kita lihat fitrah seorang muslimah. Sebagai seorang muslimah, fitrah itu ada 4. Iya. Yang pertama, fitrah kita sebagai hamba Allah. Kemudian fitrah kita sebagai seorang anak. Iya. Kemudian fitrah kita sebagai seorang istri. Kemudian dan terakhir, fitrah kita sebagai seorang ibu. Nah, kita kembalikan ini. Yang pertama sebagai seorang hamba Allah. Apapun yang kita lakukan dalam berbuat, dalam membuat keputusan, dalam melakukan sesuatu, semuanya adalah tetap kita sandarkan tujuan hakiki kita adalah kepada Allah. Benarkah yang kita lakukan ini, atau sudahkah ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah? Sudahkah ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Setiap apapun yang kita lakukan, tetap kita dalam konteks kita adalah hamba Allah. Ya, benar sekali. Walaupun banyak sekarang yang mengatakan perempuan itu kodratnya itu di belakang laki-laki atau di bawah laki-laki. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga ya Bu ya, bahwa ternyata bahwa sebenarnya kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah gitu kan. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah membahas muslimah sebagai hamba Allah. Sekarang kalau muslimah sebagai anak, muslimah sebagai istri, dan muslimah sebagai ibu itu bagaimana ya Bu? Sebagai anak, istri, dan seorang ibu, otomatis tanggung jawab serta perannya berbeda tingkatannya. Nah, menurut Ibu bagaimana? Oke, baik. Ini menarik sekali karena sebenarnya ini adalah rutinitas kita dan adalah jalan kita untuk menggapai surga yang Allah janjikan. Tugas kita, fitrah kita sebagai hamba Allah, sebagai anak, kemudian sebagai istri, dan sebagai ibu. Nah, tadi kan sebagai hamba Allah ya. Nah, sekarang sebagai anak. Bagaimanapun kita adalah anak dari orang tua kita. Tugas kita untuk taat, untuk berbakti, untuk melayani orang tua sampai nafas berpisah dari jasad kita. Begitulah kita. Tetap kita memuliakan orang tua kita, tetap kita, dia adalah jimat terbaik yang Allah berikan untuk kita ketika beliau selagi masih ada. Iya. Nah, itu adalah tugas kita kepada orang tua. Nah, tugas kita kemudian, tugas kita sebagai seorang istri. Wanita yang baik adalah wanita yang taat kepada Allah, kemudian dia juga mentaati suami, dan juga untuk
kegiatan yang dia lakukan sebagai seorang istri itu tetap izin dari suaminya. Nah, kemudian dalam konteks apapun tetap dalam ketaatan dia kepada hamba Allah, kemudian juga dia ketaatan dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Diceritakan kata Rasulullah, seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri akan sujud kepada seorang suaminya. Kemudian peran yang terakhir, peran sebagai seorang ibu. Nah, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Semua proses pendidikan itu bermula dari seorang ibu. Proses apa itu? Mulai dari mengandung, kemudian melahirkan, membesarkan. Nah, ini adalah tugas besar seorang ibu dalam membangun sebuah peradaban umat. Nah, tentunya tugas-tugas mulia ini tetap dalam dalam konteks ketaatan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Ketika Allah kita kasih kehamilan gitu, kita iringi dengan zikir kepada Allah. Kemudian dalam konteks pengasuhan dalam memberikan pendidikan kepada anak, mengisi ruh dan jasad anak gitu kan. Ini adalah tugas-tugas ibu, dan semua balik kita cerita yang tadi, peradaban kemudian perubahan zaman. Nah, perubahan dan peradaban itu bermula dari rumah tangga. Siapa yang di rumah tangga? Itu adalah ibu. Nah, ibunya baik, maka akan melahirkan generasi yang baik. Gitu. Pembahasan tentang muslimah ini memang berat ya Bu ya. Kenapa? Karena jika kita gali dari sejarah awalnya muslimah sebelum Islam itu datang, kita tahu bagaimana nasib seorang perempuan yang seperti tidak diinginkan atau hanya sebagai pajangan sajakah, atau yang lebih ekstrimnya lagi hanya sebagai penghasil keturunan. Nah, itu terjadi pada zaman dulunya. Tapi dengan hadirnya Islam, semua itu langsung berubah total. Nah, cuman sekarang masalahnya semakin maju teknologi, semakin berkembangnya zaman, rasanya seperti kembali lagi ke zaman yang dahulu. Memang tidak semuanya, tapi itu juga tergantung dari iman masing-masing kita. Karena itulah kita memang seharusnya mengupgrade iman kita kepada Allah, ketaatan kita juga kepada upgrade iman kita kepada Allah sebagai hamba, ketaatan kita kepada orang tua sebagai anak, ketaatan kita kepada suami sebagai istri, dan madrasah bagi anak-anak kita di rumah. Nah, seperti yang kita tahu, Ibu Yani Pinta ini merupakan salah seorang guru berprestasi. Nah, yang ingin kita bahas di sini sedikit, Bu, bagaimana sih cara kita untuk menjadi muslimah yang lebih produktif dan berprestasi? Karena sekarang banyak orang yang mengatakan perempuan itu nanti secerdas apapun, setinggi apapun pendidikannya, nanti dia juga akan di rumah saja. Itu konteks yang sering kita dengar pada zaman sekarang ini. Padahal seperti kata Ibu tadi, madrasah pertama dari seorang anak itu adalah di rumah dan berasal dari seorang ibu. Oke, baik. Untuk menjadi kita produktif ya, menjadi seorang yang produktif berarti kita bisa mampu menghasilkan, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah, supaya kita produktif, yang pertama kita harus lakukan adalah know yourself, kenali dirimu. Kenali dirimu berarti kita mengenali potensi kita. Mengenali potensi kita berarti kita mengenal Rob kita. Semakin kita dekat dengan Rob kita, maka Allah akan bukakan peluang-peluang potensi untuk kita. Yakinlah itu. Dekat dengan Allah, maka Allah akan bukakan jalan-jalan peluang yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Nah, jadi yang pertama adalah kenali diri kita dengan cara taat. Balik lagi, taat kepada Allah. Betul-betul ini adalah kunci untuk dunia akhirat kita. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah mengenali dirinya, maka kafaah, kita coba memberikan manfaat untuk sekitar kita. Berikan manfaat, tapi tetap dengan, kalau kita sebagai seorang anak, tetap minta ridho dan restu dari orang tua. Kalau kita sebagai seorang istri, minta ridho dari suami. Nah, ketika ridho ini kita sudah dapatkan, ayo kita mulai berbuat. Kita punya potensi dan ini insya Allah bermanfaat
manfaat yang positif ya, Iya. bermanfaat untuk umat, maka kita mulailah dengan niat karena Allah. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah buat kita nantinya. Oke. Kemudian kalau misalnya selain produktif, kita juga harus cerdas. Iya. Nah, cerdas yang pertama kita harus berdoa, minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku kecerdasan. Untuk apa? Untuk menegakkan ilmu-Mu ya Allah, untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi. Seperti yang Mel ceritakan tadi, seiring perkembangan zaman sudah mulai tergerusnya nilai-nilai itu di dalam dalam lingkungan yang kita rasakan. Nah, itu sebenarnya balik ke kita pribadi. Kita pahami ini adalah tugas kita sebagai seorang muslimah, kita adalah yang pengatur sebuah peradaban itu, maka kitalah yang harus memperbaiki diri kita, mengenali diri kita minta sama Allah, kemudian ayo kita berbuat. Maksimalkan usahanya, semoga-moga Allah ridhoi kita, kemudian niatkan betul-betul ini untuk memperbaiki, memperjuangkan Islam kita. Jadi yang harus pertama sekali kita lakukan itu adalah mengenali diri kita, ya Kak ya. Iya. Kalau seandainya kita sudah kenal dengan diri kita, otomatis kita tahu potensi kita itu apa. Jadi karena masing-masing manusia, masing-masing hamba itu sudah memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita merasa iri dengan potensi orang lain karena kita tidak bisa seperti itu. Kebanyakan pada zaman sekarang hal seperti itu terjadi ya Bu ya. Kenapa? Oh ternyata orang itu mahir di matematika, sudah sampai ke tingkat nasional. Kita apa? Nilai di sekolah saja itu hanya mencapai KKM. Kalau kita bandingkan diri kita yang memang tidak menguasai bidang tersebut, maka kita cari apa potensi kita yang sebenarnya. Dengan menggali potensi tersebut, kita bisa memaksimalkan dan kita bisa berprestasi dengan potensi kita masing-masing. Oke. Sebentar Mel. Iya. Nah, bercerita kalau kita lihat sejarah dulu, banyak loh para muslimah yang ikut serta berjuang, ikut serta dalam ilmu ilmu pendidikan, ilmu teknologi, banyak ilmu itu semua sudah ada muslimah yang sudah memperlihatkan dia ikut andil dalam membangun sebuah peradaban. Kalau kita kenal ada namanya Rufaidah. Rufaidah adalah seorang perawat pertama di zaman Rasulullah, sampai dia ikut beberapa kali dalam peperangan. Dia ajarkan beberapa muslimah dan para ummahat lainnya untuk ikut juga merawat para tentara Allah yang ikut berperang gitu kan, sampai dia juga ikut merawat Rasulullah. Kemudian ada namanya Zuraidah. Zuraidah ini adalah seorang istri dari Khalifah Abbasiyah. Nah, dia pintar dalam ahli infrastruktur, sampai dia membuat keputusan membuat sumur itu dari Baghdad sampai ke Mekah. Ini tujuannya supaya orang-orang yang dari Irak yang ingin pergi ke Mekah itu biasanya mereka kekurangan air. Karena berkat ide beliau, nah itu masyarakat yang ingin berhaji ke Mekah itu mendapatkan air dengan baik. Kemudian juga sampai penerangan di jalan, karena kan zaman dulu itu ya pakai onta gitu kan, musafir yang berjalan ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah, maka itulah yang didirikan oleh seorang Zuraidah. Kemudian juga ada lagi Ijla. Ijla itu adalah seorang ahli astronomi. Nah, dia sampai membuat sebuah instrumen namanya astronom. Itu untuk melihat untuk ilmu falak. Nah, inilah nanti yang akan dikembangkan oleh para astronomi dunia. Jadi banyak lagi sejarah Islam yang kita lihat, kita bisa pelajari bahwa dengan muslimah kita bisa mengeluarkan potensi kita. Iya, benar. Kemudian istrinya Rasulullah, Siti Khadijah, sampai di akhir hayatnya dia berkata, seandainya nanti tidak ada lagi yang akan menolong engkau ya Muhammad, yang akan menjadi penolong Islam, seandainya saat itu aku sudah tiada, maka jadikanlah tulang belulangku untuk sebagai jembatanmu. Begitulah luar biasanya ibundanya, Ibunda Khadijah. Rasanya kita ingin menjadi seperti beliau, tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti beliau. Dan seperti kata Ibu tadi, pada zaman dahulu sudah banyak muslimah yang pahlawan lah bagi kita zaman sekarang ini. Kalau seandainya kita mau belajar, kita mau menggali, kita mau mencari tahu muslimah tersebut, bisa kita jadikan sebagai tauladan gitu untuk kita, bagaimana cara kita agar menjadi muslimah yang lebih
baik lagi, muslimah yang lebih produktif dan muslimah yang lebih cerdas lagi. Jadi apalagi dengan kemajuan zaman sekarang yang tidak dimiliki pada zaman dahulu, kenapa kita bisa kalah dengan yang zaman dahulu? Nah, itu yang seharusnya kita tanamkan juga di diri kita sebagai seorang muslimah. Menarik sekali pembahasan kita hari ini ya, Ibu Yani, dan semoga di lain waktu kita masih bisa membahas kelanjutan dari materi kita pada hari ini, karena membahas yang namanya muslimah itu tidak akan ada habisnya. Iya, benar sekali. Apalagi zaman sekarang banyak kasus-kasus yang sangat membuat miris sekali. Jangankan di kota-kota besar, di Payakumbuh pun sudah ada kasus-kasus yang seperti itu. Mungkin karena memang belum terkuak semuanya, kita masih belum tahu. Tapi sebenarnya jika kita dalami lagi, sebenarnya luar biasa miris. Baiklah, sampai di sini dulu perbincangan kita, diskusi kita hari ini dengan Ibu Yani Pinta, seorang guru berprestasi yang saat ini mengajar di SMA Islam Raudatul Jannah bidang studi kimia. Sebelum kita closing, mari Ibu silakan diminum dulu kopi kita. Ngopi, ngobrol pendidikan Islam Raudatul Jannah, sedikit tapi bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.